Halo semuanya, dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian pernah melakukan kegiatan jual membeli. Kayak contohnya beli kopi, atau mungkin kalian pernah buka kewirausahaan sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada suatu hukum yang mengatur perdagangan tersebut agar tertib dan adil? Tahu nggak namanya? Betul, namanya hukum dagang. Sekarang, yuk kita cari tahu lebih dalam tentang hukum dagang. Nah, secara sederhana, hukum dagang dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kegiatan perdagangan atau usaha. Jika merujuk pada presentasi kita, maka kegiatan dagang ini intinya adalah perbuatan membeli untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, sejarah mencatat hukum dagang modern berawal dari Eropa sekitar abad pertengahan yang dikenal sebagai Kunstmaster atau hukum pedagang. Nah, perkembangannya kemudian dikodifikasi secara modern oleh Prancis pada masa Napoleon melalui Code de Commerce pada tahun 1807, yang kemudian diadopsi oleh Belanda menjadi Wetboek van Koophandel, dan akhirnya menjadi dasar bagi kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Indonesia yang berlaku hingga sekarang ini. Lalu, apa landasan hukumnya Indonesia? Nah, ada dua landasan. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, untuk Undang-Undang Hukum Dagang ini, keduanya dijelaskan dalam prinsip hukum, yaitu Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 1 KUHD atau Kitab Hukum Dagang, yaitu menyatakan bahwa KUHD Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam hukum Undang-Undang Hukum Dagang. Artinya KUHD adalah hukum khusus, yaitu Lex Specialis, sedangkan KUHD Perdata merupakan hukum umum. Selain KUHD dan KUHPER, sumber hukum dagang juga mencakup berbagai peraturan perdagangan di luar KUHD yang terus berkembang seperti UU Persaingan Terbatas, UU Hak Kekayaan Intelektual, UU Persaingan Usaha, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, pemahaman kita tentang hukum dagang juga dibentuk oleh pemikiran para pakar loh. Beberapa ahli hukum Indonesia yang terkenal mendalami bidang ini antara lain ada yang pertama, Prof. R. Subekti SH, seorang ahli hukum perdata dan dagang yang sangat legendaris. Buku-bukunya menjadi rujukan wajib. Yang kedua, ada Prof. Dr. Sudargo Gautama, yang sering disebut sebagai Bapak Hukum antar Tata Hukum Indonesia, juga banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam konteks hukum dagang internasional. Dan yang terakhir ada Prof. Dr. J. Satrio SH, yang banyak menulis buku-buku mendalam tentang hukum perikatan dan hukum jaminan yang sangat relevan dengan praktik dagang. Nah, teman-teman, pemikiran para pakar ini membantu menafsirkan dan mengembangkan hukum dagang agar sesuai dengan dinamika masyarakat di Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat sebuah contoh kasus sederhana. Andi, seorang pengusaha, memesan 100 unit komputer dari PT Elektromaju dengan perjanjian tertulis. Saat barang tiba, Andi menemukan bahwa ada 20 unit diantaranya rusak. Andi pun menolak untuk membayar unit yang rusak tersebut. Kasus ini menyangkut perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata. Namun, karena yang melakukan adalah pengusaha, maka ia juga tunduk pada prinsip-prinsip dalam hukum dagang seperti itikat baik dan juga kepatutan dalam berusaha. Berdasarkan pasal 1 KUHD, aturan khusus dalam KUHD akan didahulukan, dan jika tidak ada, maka berlakulah KUH Perdata, khususnya pasal-pasal tentang wan prestasi. Andi berhak untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pesanan untuk barang yang rusak. Dan jika PT Elektromaju adalah badan hukum perseroan terbatas, maka UU PT juga berlaku sebagai hukum khusus. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum perdata dan hukum dagang saling melengkapi. Kesimpulannya, hukum dagang adalah hukum lex specialis atau hukum khusus dari hukum perdata yang menjelaskan mengenai kegiatan perdagangan ataupun usaha. Ruang lingkup hukum dagang sangat luas, yaitu hukum perusahaan, asuransi, hukum persaingan bisnis, dan pengangkutan. Keberadaan hukum dagang sangat vital untuk melindungi pelaku usaha, memberikan kepastian hukum, dan mendorong iklim bisnis yang sehat. Dengan mempelajari hukum dagang,
kita dapat lebih siap untuk menghadapi dinamika usaha yang kompleks. Sekian penjelasan